Halo guys, ini Pinky Bunny. Hari ini aku kedatangan paket yang gede banget. Ini tuh kayaknya paket paling besar dan paling berat yang pernah aku terima. Jadi aku habis belanja buku dari event akhir tahun Periplus. Ini bisa kalian lihat beratnya sampai 7,4 kilo. Padahal ada beberapa buku yang udah aku ambil langsung di store. Jadi kemungkinan semua buku yang aku beli ini totalnya sampai 10 kilo. Nah, buku-buku yang aku beli ini kebanyakan udah ada di wishlist aku sejak lama. Dan event Periplus ini bilangnya itu diskon sampai 50%. Padahal diskonnya itu banyak yang lebih dari 50%. Jadi akhirnya aku borong banyak buku daripada nanti nyesel. Ini dari paketnya ada 16 buku, sedangkan yang udah aku ambil itu ada 8. Jadi totalnya aku beli 24 buku. Langsung aja kita lihat bukunya satu-satu. Aku mulai dari hardcover. Yang pertama ada buku Heart of the Sun Warrior. Ini tuh buku udah aku incer sejak lama, tapi awalnya aku nggak niat beli ini. Akhirnya setelah diracunin temen aku karena harganya yang emang murah, akhirnya aku beli. Dia ini harga aslinya 365.000, tapi aku dapet cuman di harga 182.000. Dia ini buku kedua, aku nggak kedapetan buku pertamanya karena udah telat beli. Dia genrenya fantasi mitologi China, jadi ilustrasinya itu cakep banget. Cuma sayangnya dia itu nggak ada foil covernya, jadi hardcovernya itu polosan aja. Tetap cakep sih karena warnanya itu ungu. Terus ini juga ada mapsnya gitu, dan kalian bisa pause aja untuk baca blurbnya. Buku yang kedua, ini buku ketiga dari series The Prison Healer. Ini juga seriesnya kayak terkenal banget. Dan ini aku diracunin sama temen aku. Ini covernya nggak kalah cantik daripada buku yang pertama tadi. Ada embossnya gitu, cakep banget. Seperti yang aku bilang tadi, ini tuh buku ketiga dari seriesnya. Aku juga nggak dapat buku pertama sama keduanya karena kehabisan. Nah, dia ini hardcovernya juga polos tapi warnanya itu putih. Terus ini ada digital sign-nya juga. Dan ini untuk mapsnya. Emang ya kalau baca buku fantasi itu paling suka lihat petanya kayak gini. Buku yang ketiga dan keempat ini tuh duologi. Aku udah lama banget ngincer buku ini karena super terkenal di TikTok. Aku happy banget waktu tahu ini diskon 50%. Jadi aku bisa dapat buku ini hardcover dengan harga yang super murah. Buku yang pertama judulnya itu The Solo Vows. Dia itu hardcovernya navy polos. Ini untuk mapsnya, dan kalian juga bisa pause aja untuk baca blurbnya. Ini untuk buku keduanya, aku suka banget sama warna covernya. Sayang banget dia itu nggak ada emboss atau gold foilnya gitu. Coba aja kalau ada pasti lebih cakep. Ini untuk hardcovernya juga polosan tapi warnanya itu hitam. Terus ini untuk mapsnya juga sama kayak buku pertamanya tadi. Buku yang kelima ada Anatomy A Love Story. Ini tuh buku yang aku baru tahu pas event year end sale. Jadi ini bukan buku yang udah ada di wishlist aku. Kata temenku sih ini tuh sempet rame di event BBW kemarin. Jadi aku penasaran. Tapi alasan utama aku beli buku ini karena ada foil covernya yang super cakep. Tapi sayangnya ini aku nemu damage di dalam buku aku. Ini lemnya kayak kebuka gitu. Udah aku sampein ke admin Periplus tempat aku beli dan katanya bakalan ditukar. Buku keenam ini tuh buku paling tebal yang pernah aku punya. Dia ini bukunya Sarah J. Maas. Aku tuh masih belum baca ACOTAR dan aku tuh penasaran banget. Entah tahun lalu aku tuh kayak agak susah gitu cari buku ACOTAR dan aku berharap aku bisa baca tahun ini. Nah, awalnya aku belum mau beli buku ini karena belum baca ACOTAR, tapi karena harganya yang super murah, akhirnya aku beli dulu deh daripada nanti nyesel. Dan beneran aja aku nggak nyesel beli buku ini karena end papernya itu super cantik. Menurut aku ini worth it banget sih karena harganya itu cuma 118.000. Isinya itu 800 halaman lebih. Kayaknya buku paling tebal yang pernah aku baca itu baru 600 halaman. Jadi harusnya aku masih kuat lah ya baca buku ini.
Sekarang kita pindah ke buku paperback atau softcover. Buku yang ketujuh ini tuh karyanya Marissa Meyer. Ini tuh kalau nggak salah bukunya duologi. Aku diracunin sama temen aku karena kalau nggak salah harganya itu cuman 45.000. Ini tuh covernya cantik banget karena ada gold foilnya gitu. Terus karena waktu aku lihat ratingnya juga bagus, akhirnya aku beli. Buku yang ke-8 ini juga karyanya Marissa Meyer. Ini tuh ratingnya juga lumayan bagus. Nah, sejauh yang aku tahu buku ini tuh stand alone, jadi aku lumayan penasaran. Nah, awalnya aku tuh cuma suka baca buku romance aja, tapi terakhiran ini aku emang lagi suka banget baca buku romance fantasi. Jadi kalau kalian punya rekomendasi bisa komen di bawah. Buku yang ke-9 ini buku romance karya Christina Lauren, yaitu author yang terkenal banget sama buku Love and Other Words. Aku masih belum baca sih, tapi lumayan penasaran. Nah, karena buku yang itu lagi nggak diskon, akhirnya aku coba beli yang ini dulu. Buku yang ke-10 ini tuh udah ada lama di wishlist aku, tapi dia itu nggak pernah diskon bareng buku pertamanya. Jadi ini tuh buku kedua dari Spanish Love Deception. Sebenarnya aku masih belum beli buku pertamanya, tapi karena diskonnya itu 50%, akhirnya aku beli dulu deh buku keduanya. Buku yang ke-11 ini Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow karya Gabrielle Zevin. Ini tuh bukunya terkenal banget di TikTok dan aku tuh penasaran banget. Awalnya aku masih belum beli karena harganya itu lumayan mahal, tapi kali ini diskonnya itu 50%. Jadi langsung aja aku beli. Selanjutnya, ini buku yang ke-12, 13, dan 14. Ini tuh The Five Crowns of Awkward series. Dia itu ada 5 buku, tapi yang diskon cuman ada 3. Nah, ini juga ada kesalahan karena buku yang ketiga aku salah beli ukuran. Jadi aku masih nggak tahu buku yang ketiga itu bakalan aku jual lagi atau bakalan aku simpen. Untuk buku yang pertama, sebenarnya aku tuh titip ke cowok aku untuk beliin di Periplus Jakarta, tapi akhirnya aku malah dibeliin. Dan aku juga dibeliin buku ini. Aku seneng banget, katanya sih untuk hadiah Natal. Sebenarnya aku juga penasaran banget sama buku The Hurricane Wars ini karena dia itu rame banget di TikTok, tapi aku nggak beli dulu karena diskonnya itu nggak gede. Tapi ternyata aku malah dibeliin. Selanjutnya, ini buku yang ke-16 dan 17. Dia ini trilogi, tapi buku ketiganya baru keluar tahun ini. Jadi aku beli dulu buku pertama sama yang kedua. Sebenarnya aku udah ngincer buku ini tuh dari lama karena sebelumnya aku pernah ke Periplus dan suka banget waktu lihat buku ini. Kalian bisa lihat aja, ini tuh dari covernya udah cakep banget dan isinya itu ada maps yang super cakep juga. Untuk buku yang pertama, aku dapat dengan harga 91.000, sedangkan untuk buku kedua cuman 69.000. Jadi totalnya itu 160.000 untuk 2 buku. Murah banget kan? Lanjut lagi, ini ada buku dari Bridget Cameron, Funny Story. Sebenarnya aku beli buku Cursebreaker series ini bukan karena ratingnya atau blurbnya atau covernya, tapi karena aku suka banget sama spine-nya yang hologram. Nah, waktu aku ngeracunin temen aku untuk beli juga, dia malah ngeracunin aku sama series yang lain, yaitu Defy the Night. Tapi sayangnya aku cuma dapat buku keduanya aja nih. Jadi ini buku ke-18 yang aku beli. Covernya itu cantik banget, dia itu kayak ada efek cahaya gitu di judulnya. Buku yang ke-19, 20, dan 21 ini tuh Cursebreaker series. Nah, dia itu trilogi. Awalnya aku cari yang langsung satu box set, tapi ternyata aku kehabisan. Ini aja buku keduanya aku harus ambil di Periplus Bali, jadi aku masih harus nambah ongkir. Tapi nggak masalah sih, karena harga bukunya itu murah banget. Bayangin aja untuk 3 buku ini aku dapat dengan harga 172.000. Terakhir ini buku 22, 23, dan 24. Jadi ini tuh series lagi, ini tuh Shadow and Bone trilogi. Aku tuh awalnya penasaran banget sama buku Six of Crows yang super terkenal itu, tapi katanya lebih bagus kalau baca ini dulu. Nah, tapi karena waktu itu aku baca ratingnya Shadow and Bone itu nggak terlalu bagus, akhirnya aku mikir untuk nonton seriesnya di Netflix. Karena aku suka banget sama ceritanya. Terus waktu itu aku juga langsung baca Six of Crows series dan aku suka banget. Makanya
waktu aku tahu buku ini tuh diskon, langsung aja deh aku beli. Penasaran sih sama endingnya, karena seriesnya di Netflix itu kan gak dilanjutin, jadi aku pingin tahu akhirnya itu gimana. Nah, untuk kalian yang penasaran sama series ini juga, tapi kalian gak suka baca novel Inggris, kalian bisa langsung aja nonton seriesnya di Netflix, atau kalian juga bisa beli novel terjemahannya. Waktu itu aku lihat dia ada di Gramedia dengan judul yang sama. Nanti semua link buku yang ada di video ini aku bakal taruh di deskripsi. Jadi, sekian videoku hari ini. Aku berharap kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bikin apa ya. Yang terakhir, thank you for watching.